Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Astrid Noviana Paradita, Sarjana Komputer, Master of Computer Science dari Program Studi Diploma 3 Manajemen Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Bidang keilmuan saya adalah Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang teknologi informasi dan ilmu komputer, maka dalam pelaksanaan pengajaran saya banyak mengampu mata kuliah yang bersinggungan dengan perkembangan teknologi informasi dan ilmu dalam komputerisasi, serta bagaimana pemanfaatannya di dunia bisnis yang terus berkembang. Di semester 1, saya mengampu mata kuliah pemodelan data dan perencanaan strategis dengan bobot mata kuliah sebesar 3 SKS, yang terbagi dalam 1 SKS untuk mata kuliah teori dan 2 SKS untuk mata kuliah praktik. Mata kuliah pemodelan data dan perencanaan strategis merupakan salah satu mata kuliah dasar yang diberikan di awal perkuliahan sebagai bekal awal mahasiswa manajemen bisnis agar mahasiswa memahami bahwa bisnis tidak hanya cukup sekedar dijalankan secara operasional, namun juga membutuhkan strategi bisnis yang efektif berbasis data. Adapun jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan untuk teori dan praktik, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah pemodelan data dan perencanaan strategis dirancang untuk membekali mahasiswa manajemen bisnis dengan kemampuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan bisnis, kemudian mengembangkan pemodelan data, serta menganalisis informasi yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Berdasarkan analisis data, mahasiswa kemudian menyajikan data, serta menyajikan strategi bisnis yang efektif, serta memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dalam bisnis selalu didasarkan kepada data yang ada. Materi pokok dalam mata kuliah pemodelan data dan perencanaan strategis terdiri dari 1. Pengantar dan konsep pemodelan data, 2. Jenis data, 3. Sumber data, 4. Teknik pengumpulan data, 5. Relasi antar data, 6. Diagram relasi data, 7. Visualisasi data, dan 8. Perencanaan strategis dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi informasi dan teknologi AI secara terkomputasi dalam menjalankan proses bisnis baik secara mandiri maupun kelompok di lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif, khususnya dalam menelaah data bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar analisis data melalui kegiatan pencarian, pengelompokan, pelabelan, pembersihan, dan visualisasi data bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, pada level Bloom C2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemodelan data, pengantar strategi dan perencanaan strategis bisnis, serta peran data dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, pada level Bloom C3, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan bisnis, serta menentukan kebutuhan data yang relevan sebagai dasar untuk analisis. Kemudian, mahasiswa mampu menyusun pemodelan data bisnis sederhana yang dapat merepresentasikan informasi bisnis secara sistematis dan terstruktur. Pada level Bloom C4, mahasiswa mampu menganalisis data bisnis untuk menemukan akar permasalahan dan menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Terakhir, pada level Bloom C5, mahasiswa mampu merumuskan alternatif strategi bisnis berdasarkan hasil analisis data serta mengkomunikasikannya secara logis dan efektif. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dari sisi delivery, saya menerapkan pembelajaran kooperatif, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek
yang dipadukan dalam ceramah interaktif dan penugasan berbasis proyek. Dari sisi interaction, saya membangun komunikasi dua arah dengan mahasiswa melalui diskusi isu aktual mengenai pentingnya penggunaan data di dunia bisnis. Presentasi dan debat kasus juga dilakukan selama proses pembelajaran, serta observasi langsung untuk mengukur atensi dan tingkat pemahaman mahasiswa. Dalam mengerjakan tugas berbasis proyek, saya juga membuka sesi konsultasi dan refleksi mingguan, sehingga mahasiswa tetap terdorong untuk selalu berpikir kritis dan solutif. Dari sisi asesmen, penilaian dilakukan dengan berbasis OBE, berdasarkan bobot yang sudah ditentukan di awal perkuliahan. Bobot penilaian selalu saya sampaikan di pertemuan pertama perkuliahan sehingga mahasiswa memiliki gambaran tentang apa cara penilaian yang saya ambil untuk menilai asesmen awal hingga akhir di mata kuliah tersebut. Bobot penilaian didistribusikan secara menyeluruh pada kinerja nyata mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun rincian bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu 20% untuk ujian tengah semester, 20% untuk ujian akhir semester, serta 60% untuk pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus. Dengan sistem ini, saya berkomitmen untuk dapat menilai tidak hanya kemampuan kognitif mahasiswa, namun juga dapat menilai kemampuan kolaboratif dan sikap profesional mahasiswa. Saya percaya bahwa melalui sistem pengajaran yang berkualitas dan berstandar, dapat mendorong mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mandiri, kompeten, dan profesional untuk menjawab kebutuhan di dunia usaha dan industri. Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk proses pembelajaran di kelas akan saya sajikan sebagai berikut. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, semangat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Oke, kayaknya hari ini kalian memang sudah tidak sabar untuk kita melanjutkan mata kuliah kita ya. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep data, kemudian apa sih pentingnya data, kenapa kita butuh data gitu ya. Sekarang kita akan mencoba merelasikan data ini ke dalam konsep bisnis. Nah, nanti outputnya apa sih? Teman-teman bisa memodelkan data yang berhubungan dengan bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada pertanyaan nih, teman-teman. Barangkali sudah pernah melihat fenomena ya di dunia bisnis dan ini banyak terjadi ya. Ada sebuah usaha atau bisnis yang berjalan tapi pada akhirnya mereka tutup, bangkrut gitu ya. Mungkin sebagai contoh kalau saya ambil bisa dari tempat makan. Anak-anak muda itu kan suka banget ya nongkrong, makan gitu kan. Nah, ada banyak resto yang awal-awal buka itu hype banget. Kemudian banyak sekali orang yang datang sampai kalau misalnya kita mau makan di sana tuh kita harus reservasi dulu. Ngantri berjam-jam gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian tuh bisnisnya jadi sepi, bahkan sampai ada yang tutup. Pernah melihat kejadian seperti itu? Pernah. Pernah ya, oke. Kira-kira kenapa nih teman-teman? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, satu-satu ya. Coba Mbak Faizah dulu, silahkan. Kalau menurut saya itu karena kurangnya inovasi sama persaingannya itu sangat kuat, Bu. Oke, persaingannya semakin ketat. Boleh banget jawabannya, bagus. Silahkan Mas Aron. Biasanya itu karena pengelolaan sama pelayanannya itu kurang Bu, sehingga experience pengalaman yang dapetin dari customer-nya itu juga kurang. Oke, jadi ada karena apa tadi kompetisinya semakin ketat, inovasinya kurang gitu ya. Yang kedua bisa jadi karena pelayanannya itu kurang memuaskan konsumen. Jadi konsumennya tuh lari ke tempat lain gitu ya. Bener banget jawabannya yang bagus ya teman-teman. Tapi teman-teman ternyata kalau kita sebagai seorang pebisnis itu kita tidak boleh lepas dari yang namanya data. Data apa? Data bisnis kita, data penjualan, data produk, data kepuasan konsumen, bahkan sampai data pengelolaan employee-nya, pengelolaan bahan bakunya, ini semuanya harus tercatat dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan materi yang kita akan pelajari hari ini gitu ya. Data itu ternyata benar-benar powerful dalam bisnis ya. Kenapa? Karena di sini data itu bisa memfasilitasi proses bisnis organisasi dan dia bisa menginterpretasikan proses bisnis yang mungkin kompleks.
gitu ya. Sehingga nanti data itu bisa memberikan benefit, bisa memberikan dampak yang terasa gitu dalam bisnis kita gitu ya. Nah, data modeling itu punya 3 layer utama kalau kita bicara tentang bisnis ya teman-teman. Layer yang pertama database, kita harus punya dulu nih basis datanya. Kita mau mengelola produk, datanya yang dibutuhkan apa aja, kode produknya, nama produknya, jumlah produknya, ada berapa stoknya gitu ya. Nah, kemudian nanti mungkin keunggulannya, kelemahan produk itu juga kita harus tahu gitu ya. Nah, kalau kita berhubungan sama logistik, barangkali kita juga harus tahu terkait bahan bakunya, tersedia atau tidak. Kalau kita bicara bahan baku, suppliernya siapa gitu ya. Kita harus tahu nih supplier kita itu berkualitas nggak sih bahan bakunya gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya database-nya, kita bisa lanjut ke layer kedua, update dan maintain. Di situ apa yang dilakukan? Kita menganalisis data. Kita sudah jualan nih hari ini, yang terjual produknya apa aja. Yang kurang diminati konsumen itu produk yang mana. Nah, kalau sudah ada yang produk yang best seller gitu ya, nah kita harus meningkatkan engagement, ya kan, loyalitas konsumen, biar mereka melakukan repurchasing. Nah, tapi kalau produknya itu kurang diminati, berarti tadi harus ada inovasi. Kenapa sih konsumen tuh tidak suka sama produk kita yang ini gitu ya? Apa sih kekurangannya? Nah, ini perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir kita masuk ke ranahnya manajerial gitu ya, business logic. Nah, pemodelan data itu selalu berkaitan erat sama yang namanya aturan bisnis. Business logic itu sumbernya dari mana? Aturan bisnis. Bisnis itu kan punya target pasar ya teman-teman ya. Kita punya produk nih, siapa sih targetnya? Oh, targetnya misalnya generasi Z gitu ya. Nah, karakter generasi Z itu sekarang seperti apa sih? Nah, itu kita jadikan data, sumber informasi untuk apa? Kita bisa menentukan strategi promosi, kita bisa menentukan quality control produknya. Nah, sekarang produk generasi Z itu sukanya yang seperti apa? Makanan sukanya yang bagaimana? Dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, nah dalam pemodelan data, kita melakukan yang namanya analisis. Analisis ini untuk apa? Analisis ini supaya kita bisa memberikan representasi visual. Artinya apa? Data itu tidak cuma sampai atau tersimpan di pikiran kita, tapi juga harus kita sajikan, gitu ya. Kalau teman-teman nanti kerja di perusahaan, sebagai posisinya apapun gitu ya, pasti tidak akan lepas dari data. Data itu pasti nanti akan di-report ke atasan kita. Nah, bagaimana sih kita memvisualisasikan data supaya representasinya itu dimengerti oleh pimpinan kita? Nah, kalau kita sudah bisa merepresentasikan dengan visual, dengan baik gitu ya, nah kita bisa mencari hubungan antar data, relationship antar data. Teman-teman tahu kan ya, kalau di perusahaan itu nggak cukup satu divisi, pasti ada divisi-divisi lain. Dan sebenarnya antar divisi itu mereka pasti saling kolaborasi, saling bekerja sama. Makanya data ini harus bisa dipahami oleh divisi A, divisi B, divisi C. Supaya apa? Mereka bisa mencari keterkaitan antar data. Sehingga data itu nanti bisa powerful, bisa memberikan insight yang dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya dalam proses bisnis. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan Mbak Yesa. Bu izin bertanya, apakah data modeling hanya digunakan saat membangun database baru atau juga diperlukan ketika membangun sistem yang sudah berjalan? Oke, bagus sekali. Tadi kita membahas di sini ada database ya, benar banget. Jadi pemodelan data ini memang merupakan bekal awal supaya kita bisa membuat sistem. Ya, jadi data model, database sampai nanti jadi sistem itu semuanya saling terkait. Kalau kita mau membuat sistem pasti butuh database. Kalau kita mau membuat database pasti butuh data. Nah, raw data tahu ya teman-teman, data mentah itu pasti kita modelkan dulu nih. Kita buat arsitekturnya supaya mudah dipahami sehingga nanti database-nya juga database yang rapi. Biasanya data itu kan datanya unstruktural ya. Ada yang datanya teks, ada yang datanya angka, ada yang datanya pakai simbol-simbol. Nah, ini perlu dimodelkan dulu supaya database-nya nanti bisa
normal. Kalau dalam bahasanya anak informatika itu sebutannya database-nya itu normal gitu ya. Database yang tidak normal, database yang susah dipahami, apalagi nanti kalau butuh data nih, mungkin teman-teman nanti akan merasakan kalau magang gitu ya. Ada data yang tersebar di berbagai sumber, terus kita harus menyatukan jadi satu. Nah, ini sebenarnya kita butuh konsep pemodelan data supaya datanya itu mudah dipahami dan nanti bisa dikembangkan jadi database dulu. Kalau database-nya sudah bagus, dikembangkan lagi jadi sistem. Begitu Mbak Yesa, ada feedback? Tidak ada. Cukup ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini contohnya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa data dalam bisnis itu semuanya saling terkait. Kalau teman-teman lihat di bagian tengah ini ada sales ya, ada penjualan nih. Tapi ternyata data penjualan itu dia terkait dan terhubung dengan banyak data yang lain. Yang dijual apa? Produk, barang. Artinya kita juga butuh data produk. Data produk itu nama produknya, harga setiap itemnya, ya kan? Itu kita harus tahu. Nah, selain kita tahu data produk, ternyata kita juga harus tahu employee-nya yang waktu itu menjual siapa. Jadi kalau misalnya ada yang konsumen yang komplain, ini kok produk saya rusak gitu ya kemasannya, kita tahu nih siapa yang menyerahkan produk itu. Terus siapa yang mungkin di belakang mengemas produk itu. Jadi kita bisa meningkatkan quality control-nya gitu ya. Lanjut, di sini ada tanggal penjualannya kapan, ini sangat dibutuhkan dalam proses jual beli ya. Jadi kita tahu nih produk ini terjualnya kapan. Kalau kita produk makanan, date itu juga penting supaya kita tidak menjual makanan yang sudah expired gitu ya. Makanannya semuanya fresh, jadi kalau dikonsumsi konsumen itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah lanjut, konsumen. Nah, ini data konsumen itu sangat penting teman-teman ya. Kita harus tahu nih siapa sih yang beli produk kita. Makanya kalau kita di toko retail, kemudian di mall-mall gitu ya, sekarang semuanya pasti menawarkan kita membuat kartu member. Ya, sebenarnya data itu nanti yang akan dianalisis sama perusahaan gitu ya. Oh, ada konsumen yang suka beli, misalnya kalau saya gitu ya, beli sabunnya merek A gitu. Oh, ada lagi nih Mbak Alia belinya kopi, dia sukanya yang merek B gitu. Jadi konsumen ini sangat dibutuhkan nih datanya. Supaya perusahaan bisa upgrade penjualannya dan lain sebagainya. Nah, terakhir store-nya. Nah, tadi ya kita sudah tahu konsumennya. Oh, konsumennya ada lansia usia 60 tahun misalnya gitu ya. Kan nggak mungkin nanti jualannya cuma di marketplace. Mereka nggak mudeng gitu ya pakai marketplace. Kita harus buka toko offline. Oh, ini penjualnya itu anak-anak muda. Mereka bisa mengakses media sosial, mereka bisa menggunakan marketplace. Di situ perusahaan atau usaha kita gitu ya bisa mengembangkan toko online gitu. Nah, ini data ya teman-teman yang sangat dibutuhkan. Oke. Dengan kata lain, model data atau pemodelan data ini merupakan spesifikasi dari sebuah data yang nantinya akan kita strukturkan, kita arsitekturkan supaya bisa menyesuaikan dengan aturan bisnis yang berjalan. Oke. Tujuan utama dalam pemodelan data itu satu ya, kita menyediakan sebuah framework data yang bisa dipahami oleh seluruh karyawan gitu ya dalam bisnis yang kita jalankan. Kemudian dia juga bisa memberikan data yang dibutuhkan ketika kita mau menganalisis pasar, kita mau menganalisis bisnis, kita sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan. Yang pada akhirnya itu akan membantu kita dalam pengambilan keputusan bisnis. Oke. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis manufaktur gitu ya teman-teman, karena prodi manajemen bisnis itu kan kekhususannya di manufaktur, jadi dia bisa merepresentasikan beberapa enterprise data dan mengkoneksikan data-data tersebut menjadi satu data source yang bisa dipahami semuanya. Di sini konteksnya apa? Bisnis proses harus tergambarkan di pemodelan data kita. Jadi pemodelan data itu tidak hanya menyajikan data, tapi juga bisa menggambarkan bisnis proses yang ada di perusahaan.
Nah, akhirnya nanti apa? Kalau perusahaannya sudah berkembang, kita punya cabang, kan nggak mungkin pencatatannya masih manual ya. Perlu dilakukan integrasi sehingga kita bisa mengembangkan sistem informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada IoT yang saat ini memang banyak dikembangkan oleh bisnis ya, baik itu bisnis makanan, bisnis fashion, bisnis apapun gitu. Yang pertama, quality information. Untuk quality information biasanya kalau teman-teman misalnya buka marketplace tuh pasti ada deskripsi produk gitu kan. Kemudian ada catatan kalau barang salah, barang rusak itu bisa dikembalikan. Nah, ini salah satu informasi dalam quality control perusahaan. Kemudian yang kedua ada equipment operation. Nah, ini bisnis prosesnya, bisnis rule-nya seperti apa, supaya nanti sistemnya juga bisa memfasilitasi kondisi konven yang ada di perusahaan. Lanjut, sensor value. Sensor value ini kayak notifikasi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian buka toko nih di marketplace, kalau ada orang beli, ya kalian dapat notif. Oh, ini ada pembelian nih dari konsumen ini, dia belinya produk A, jumlahnya sekian, warnanya biru misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dapat sensor value. Sensor value juga bisa kalau misalnya ada barang defect, ada barang yang tidak sesuai kualitas yang sudah terstandar di perusahaan gitu ya. Nanti sistem bisa memberikan early warning. Oh, ini produknya ada rusak nih pengemasannya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga image, voice, and video. Itu biasanya digunakan dalam promosi. Promosinya cukup gambar, atau juga harus dengan video iklan, ataukah juga harus ditambahkan dengan voice tertentu gitu ya. Sound effect dan lain-lain seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini konsep dasarnya dalam pemodelan data ya teman-teman. Jadi ada 3 unsur, 3 lapisan dalam pemodelan data. Lapisan yang paling atas itu lapisan konseptual. Lapisan di tengahnya kita sebut dengan lapis logical. Lapisan paling bawah lapis fisikal. Nah, apa sih bedanya? Kalau untuk lapisan di konseptual itu data yang bisa dilihat, data yang bisa dirasakan sama konsumen, sama CEO-nya, sama employee-nya. Contohnya apa? Ya data tentang produk misalnya. Data tentang produk itu apa aja? Ada market datanya, ada konsumennya, ada bahan bakunya, dan lain sebagainya. Oke. Terus ada logical data. Logical data ini bagian tengah, lapis tengah. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan konseptual ini ke dalam tabel dan kolom ya teman-teman ya. Sudah pernah menggunakan spreadsheet kan ya? Nah, itu kan bentuknya tabel ya, ada baris dan ada kolom. Nah, misalnya produk nih, kalau produk kita butuh data apa? Misalnya nama produk, itu jadi kepala kolomnya. Nanti nama produknya ada sabun, ada sampo misalnya ya, ada pasta gigi dan lain sebagainya. Nah, nanti merek produknya beda-beda. Sabun ada sabun merek apa ya? Gift, ada Citra dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut di logicalnya. Oke. Kemudian di bagian fisikalnya ini yang akan kita desain dalam database. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih kita memberikan variabel, nama variabel, kemudian kita memberikan tipe data ini ya. Ini namanya tipe data, ada varchar. Terus di sini 250 itu panjang karakternya. Jadi misalnya produk name-nya tipenya varchar 250 karakter itu maksimal. Kemudian ada produk type varchar maksimal 10 karakter gitu ya. Kemudian product use-nya varchar maksimal 2000 karakter. Nah, seperti itu. Ini yang akan kita susun dalam mata kuliah pemodelan data. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Nanti kita akan diskusi lagi, melanjutkan materi lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman, mungkin hari ini saya tutup, saya akhiri. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.